Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa kiranya sahabat sekalian tetap semangat dalam belajar serta memahami firman Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pasal 7 dari kitab Yeskiel yang diberi judul Kesudahan Yerusalem Tiba. Seandainya Bapak Ibu mendengar pada hari ini dari mimbar gereja orang yang berkhotbah dan dia bukan berkhotbah, bertobatlah sebab akhir zaman sudah dekat. Tetapi yang kita dengar justru seperti ini. Terlambat sudah kamu untuk mau bertobat. Hari ini waktu penghakiman sudah datang. Terimalah murka Tuhan. Apakah itu akan menyenangkan? Tentu tidak. Mungkin jangan-jangan pendeta itu tidak mau diundang lagi, tidak diundang lagi di dalam gereja. Karena kok kayaknya berisi penghakiman yang mengerikan sekali. Tetapi justru itulah yang disampaikan oleh Yeskiel kepada penghuni Yerusalem dan seluruh kaum Israel dalam nubuatannya. Dan itulah topik bahasan kita pada hari ini. Dan karena itu mari saya mengajak kita semua untuk kita mengingat akan kasih dan setia Tuhan, rahmatnya, anugerahnya, pengampunannya. Betapa besarnya hati Tuhan selama kita mau bertobat, supaya penghakiman itu tidak datang kepada kita. Dan kita hidup untuk mentaati dan menyembahnya. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, rahmat-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bisa membangun keintiman kami dengan Engkau. Haleluya. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Thank you Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Terima kasih Tuhan. Yesus, kalau Engkau tidak hadir di dalam dunia ini, dan kalau Engkau tidak bersedia untuk naik ke Golgota, maka kami tidak punya pengharapan dan kami akan dihancurkan, dibinasakan tanpa ada jalan keluar. Tapi hari ini terima kasih untuk kebenaran ini, dan setiap pembelajaran kami pada hari ini mengingatkan kami bahwa Kristus adalah jalan keselamatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, Yehezkiel pasal yang ke-6 sudah bernubuat tentang Tuhan akan datang menghakimi. Yehezkiel pasal yang ke-7 bukan lagi dia katakan penghakiman itu akan datang, tetapi penghakiman itu sedang datang sekarang. Perhatikan di dalam ayat 3 dan 8. Kini. Kata kini berarti sekarang. Karena di dalam bahasa Ibraninya kata pertama dari ayat 3 dan kata pertama dari ayat yang ke-8 sama. Yang diterjemahkan satu di sini kini, yang ayat 8 dikatakan sekarang. Tetapi dimulai dari kata sekarang. Jadi sekarang kesudahanmu tiba. Sekarang akhirmu tiba. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 adalah pengumuman. Yang sekarang itu apa? Ayat yang ke-7 bahwa yang sekarang itu yang datang itu adalah malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya tiba, saatnya sudah dekat, hari huru hara, bukan sorak-sorai di gunung-gunung. Ini memperlihatkan tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi terang sedikit. Tidak ada lagi seperti dalam Yesaya itu ada sisa Israel yang Tuhan akan selamatkan. Di sini semuanya fokusnya cuma satu. Kegelapan sedang menutupi seluruh negeri Israel. Yehezkiel pasal yang ke-7 ini dibuka dengan nubuatan singkat yang merangkum tema-tema dari pasal pertama sampai dengan pasal sampai dengan pasal yang ke-6 di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4 ini. Lalu kemudian kalau kita lihat ayat yang kedua, engkau anak manusia katakanlah beginilah firman Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Artinya penghakiman yang terjadi kepada Israel bukan cuma di Yerusalem. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-5, itu terjadi sebuah eskalasi. Dari Yerusalem sampai ke seluruh negeri. Sampai ke seluruh pelosok. Nah di sini ditekankan lagi di dalam ayat yang kedua ini. Berakhirlah sudah masa ketenangan itu, sekarang penghakiman datang. Dan keempat penjuru angin, artinya utara, selatan, timur, barat. Ini berbicara mengenai keseluruhan, menyeluruh ya. Dan tidak ada yang akan tersisa, tidak ada yang akan terluput. Dan di sini datangnya dari Tuhan sendiri. Kemarahan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan akan datang untuk mengirimkan panah kelaparan melawan mereka. Jadi Tuhan sendiri kalau kita membaca dalam pasal yang ke-5 ayat 16. Tuhan sendiri akan mengirimkan panah untuk melawan mereka. Tetapi kembali lagi. Bahwa Yahweh Allah Israel tidak menghakimi itu semena-mena. Tidak sewenang-wenang gitu loh. Kapan dia mau, dia suka-suka, dia turunkan penghakiman, hujan belerang. Tidak, kita belajar dari Sodom Gomora. Dikatakan bahwa dosa mereka sudah sampai, sudah mencapai titik puncak. Nah kita belajar ini di dalam pengkhotbah juga. Bahwa dosa manusia itu seperti titik-titik air yang naik menjadi awan gelap. Dan tidak perlu digoncang, awan itu sudah berubah menjadi hujan deras. Demikian dengan penghakiman Allah.
bahwa Tuhan hanya menghakimi sesuai dengan perilaku dan juga membalas sesuai dengan praktek-praktek penyembahan berhala yang memang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita sudah lihat itu di dalam pasal yang ke-6. Mereka mencampurkan antara penyembahan murni dalam bait suci dengan bukit-bukit pemujaan. Jadi apa yang diterima oleh bangsa Israel dan kota Yerusalem di dalam nubuatan Yeskel 7 ini adalah sesuatu yang pantas mereka terima. Ayat yang ketiga, kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Akan kuhakimi engkau. Perhatikan, selaras dengan tingkah lakumu, sepadan. Dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang menjijikan. Tidak ada pilih kasih di sini. Tidak ada lagi belas kasihan. Ya, yang menghasilkan satu pemahaman kita tentang Allah yang kita kenal. Ketika dia menghakimi, tidak ada yang akan terluput. Nah, kalau kita melihat dari penghakiman ini, maka kita masuk kepada nubuatan kedua. Jadi nubuatan pertama tadi dalam ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Lalu nubuatan kedua itu dari ayat yang ke-5 sampai 9. Di sini dia mengambil dari nubuatan pertama itu dengan tema sifat pribadi penghakiman Allah kepada manusia. Semua kata-kata kerja yang ada di dalam ayat yang ke-5 sampai 9 ini adalah kata kerja yang bersifat orang pertama. Ya, kata kerja orang pertama, aku. Misalnya mengatakan, kesudahanmu sudah datang, aku datang untuk melawan engkau. Aku segera akan mencurahkan amarahku. Ayat yang ke-8. Aku akan menghakimi engkau. Ayat 9. Aku tidak akan merasa sayang. Aku akan membalas engkau. Dengan kata lain, ini Tuhan sendiri yang akan bertindak. Dia nggak pakai tangan yang lain lagi. Tuhan sendiri akan datang. Dan kita melihat di sini, akulah Tuhan yang akan melakukan semua itu kepada kalian. Hal yang sama, sebagaimana sebelumnya Tuhan berjanji, aku adalah Allah penyembuhmu. Tapi kali ini tidak ada suara itu kita dengar. Yang ada, aku akan memukul, aku akan mencurahkan amarah, aku akan menghakimi engkau, aku tidak akan memberikan rasa sayangku kepada engkau. Dengan kata lain, siapa di sini akan menyerang? Nubuatan pasal yang ke-5 tergenapi di dalam pasal yang ke-7. Sekarang kita tahu betapa Tuhan itu serius di dalam perkataannya. Sekarang kita lihat bagian ketiga dari nubuatan Yeskel ini. Ayat 10 sampai dengan 27, cukup panjang. Tetapi ini membuka kepada mata kita tentang apa yang diberikan pengantar, yaitu ayat 10-11. Ini pengantarnya. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka menyembur, kelaliman bertunas, keangkuhan mereka, kekerasan merajalela menjadi penopang kefasikan. Tidak ada yang tersisa dari mereka, baik dari kekayaan maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Ini sudah dipersiapkan. Jadi latar belakang sebelumnya itu, ya, latar belakang yang sifatnya ini adalah seperti dia memakai kata kesh di dalam bahasa Ibrani. Kesh itu artinya akhir. Dan ini istilah pertanian. Jadi dengan kata lain begini, hari tuayan sudah datang. Nah, seringkali kalau kita berbicara di dalam konteks perjanjian baru, tuayan itu adalah tuayan jiwa-jiwa. Tetapi kita tahu di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan mengatakan kepada para malaikat, ayunkan sabit, masa tuayan datang. Itu tidak berbicara mengenai jiwa-jiwa. Itu sedang berbicara mengenai penghakiman. Hal yang sama dengan yang di sini. Sudah matang dosa mereka soalnya. Sama seperti di Sodom Gomora. Sudah matang dosa mereka. Jadi dengan kata lain, ketika dia mengatakan sungguh datang hari itu, hari akhir itu, maka dia sedang berbicara tentang
sudah matang dosa bangsa Israel. Sudah matang dan mari kita panen dengan penghakiman. Jadi tidak ada yang di sini orang bilang kalau bahasa Betawi ujuk-ujuk gitu, nggak ada. Tidak ada. Semuanya terjadi dalam rencana dan waktu yang memang Tuhan tetapkan karena Tuhan melihat kematangan dosa mereka. Dan itulah yang membuat Tuhan menghakimi dengan kekerasan terhadap bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Bagaimana kekerasan itu datang. Siapkan belenggu, sebab negeri ini penuh dengan utang darah dan kota ini penuh kekerasan. Ayat 22, kita mundur sedikit. Aku akan memalingkan wajahku dari mereka dan para penjara itu akan menajiskan rumahku yang berharga dan mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskan. Dan ini kita tahu terjadi ketika Babilonia datang. Dan Raja Babilonia itu datang lalu apa? Masuk ke bait suci, merampok semuanya. Dikatakan menjarah, dipakai kata merampok. Merampok harta kekudusan dari bait suci. Dan orang-orang yang sombong di dalam ayat yang ke-24 akan direndahkan. Aku akan mendatangkan bangsa-bangsa yang paling kejam. Dan bangsa-bangsa ini akan merampas rumah-rumah mereka. Yaitulah penghakiman yang datang. Dan perhatikan bahwa ternyata ketika penghakiman ini datang, semua transaksi-transaksi bisnis, transaksi komersial tidak ada artinya lagi. Tidak ada lagi artinya yang namanya dealing-dealing yang baik atau dealing yang buruk, kesepakatan baik, kesepakatan buruk. Tidak ada lagi harga emas, tidak ada lagi harga perak. Perak dan emas tidak bisa menyelamatkan pemilik atau memuaskan hati mereka. Seperti sebelumnya mereka dijanjikan oleh berhala itu, kamu akan memperoleh kepuasan. Ingat kemarin saya katakan, apa yang selalu kita kejar justru itu akan meninggalkan kita. Tetapi apa yang selalu kita beri, itu akan mengikuti kita. Kalau kita memberi pengampunan, kita menabur, kita memberikan firman, itu akan mengikuti kita. Mengikuti anak cucu kita. Tapi apa yang kita kejar? Uang, kekayaan, kesuksesan, kesenangan-kesenangan duniawi. Semua itu akan meninggalkan kita pada waktunya. Dan ini betul terjadi. Ayat yang ke-19 dikatakan di dalam pasal yang ke-7. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Jadi tidak ada pengharapan hanya kepada emas, perak, kekayaan kita. Jadi di sini kayak satu siklus ya. Di mana ketika bangsa Israel menyembah berhala, lalu mulai datang penghakiman dan diserahkanlah ke tangan musuh-musuh mereka. Ini kita sebut sebagai siklus apostasi. Mungkin kalau kita sudah pernah mempelajari kitab Hakim-Hakim kan begitu siklusnya. Bangsa Israel menyembah berhala, lalu kemudian mereka diizinkan Tuhan dijajah, dirampok, panen mereka dihancurkan, lalu mereka menderita, dijajah, dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, bertobat, lalu mereka mendapatkan seorang juru selamat. Juru selamat ini melawan penjajah, membebaskan mereka, lalu mereka mulai merdeka, tetapi kemudian dalam kemerdekaan mereka menyembah berhala lagi. Lalu kemudian berulang lagi terus. Begitu aja terjadinya. Dan ini yang terjadi saudara-saudara. Bahwa akhirnya Tuhan menyerahkan mereka sebagai barang rampasan. Kita bisa lihat itu dalam 2 Tawari 20 saudara. Nah sekarang di sini Tuhan memalingkan wajahnya. Dan membiarkan semua itu dihakimi bahkan ternodai. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, apa yang terjadi karena bangsa Israel gagal membedakan antara tempat ibadah yang benar
yaitu bait suci, dan tempat bukit-bukit pemujaan yang tidak pernah mereka bereskan. Sekarang penghakiman Tuhan tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, tidak diskriminatif. Baik bukit pengorbanan, bukit pemujaan maupun bait suci, dua-duanya dihabisin sama Tuhan. Karena dua-duanya sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Dua-duanya sudah menjadi kejijian. Tuhan tidak segan-segan menghakimi gerejanya, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mengatakan pada akhir zaman ini penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tetapi tempat-tempat berhala juga pasti akan Tuhan hakimi. Jadi tidak ada yang luput. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana dengan para pimpinan-pimpinan? Baik itu nabi, imam, bahkan para tua-tua. Tapi ternyata semua itu tidak bisa menolong mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, bahwa bencana demi bencana datang. Mereka berusaha mencari kedamaian tetapi tidak ada. Ayat 26, mereka berusaha datang kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Mereka mencari penglihatan dari nabi, pengajaran lenyap dari imam, dan kemudian nasihat dari tua-tua. Semuanya tidak ada lagi. Bahkan bukan cuma pemimpin agama, nabi, imam, dan para tua-tua bangsa Israel, pemimpin-pemimpin puak, tetapi juga pemimpin politik. Raja akan berkabung, pemimpin akan diluputi kegentaran. Ini pemimpin berarti para pangeran, para bangsawan, ya, dan pemimpin-pemimpin tentara. Bahkan dikatakan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemes ketakutan. Kenapa? Kembali lagi, Tuhan akan menghakimi selaras dengan perbuatan dan kejijian mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bisa petik dari pesan penghakiman ini? Seringkali kita berusaha menghindar dari tanggung jawab pribadi ketika penghakiman itu datang. Padahal dosa itu kita sendiri yang lakukan. Kesalahan itu kita sendiri lakukan. Kita selalu lebih mudah mencari kambing hitam. Lebih mudah mempersalahkan orang lain. Sama seperti kejadian pasal yang ketiga ketika manusia berdosa. Hal yang sama masih terjadi sekarang. Kita salahkan siapa? Salahkan orang lain. Perempuan yang kamu berikan itu Tuhan. Itu yang membuat saya jatuh. Lalu si perempuan itu mengatakan ular itu. Artinya keadaan sekeliling kita. Bahkan Tuhan sendiri yang memberi pun menjadi sasaran kambing hitam. Jadi tidak heran kalau sekarang kita salahkan orang lain, keadaan, Tuhan, setan. Tapi kita tidak mau mengkoreksi bahwa saya punya tanggung jawab atas dosa yang terjadi. Atas kemurkaan Tuhan kepada keluarga saya, kepada usaha saya. Kita mesti mengambil tanggung jawab itu pertama. Apa bagian saya? Mungkin kita mesti cek apakah ada yang sudah menjadi berhala dalam hidup saya selama di dalam pengejaran perjalanan saya. Apakah mungkin karir, pekerjaan, harta benda, anak-anak, atau bahkan pelayanan dan aktivitas gereja tanpa sadar bisa menjadi berhala, Bapak Ibu. Kalau kita lebih mementingkan itu dan bukan relasi kita pribadi kepada Tuhan. Di sini Yehuda diperingatkan, kamu tidak akan bisa menemukan tempat persembunyian di dalam kekayaanmu. Seluruh bisnis usaha komersialmu akan rusak. Kita sudah baca tadi ayat 12 dan ayat 19. Karena apa? Kenapa tidak bisa menjadi tempat persembunyian? Karena kekayaan mereka telah menjadi berhala. Kita selalu ingat ya, apa itu definisi berhala? Sesuatu yang baik, tetapi kita tinggikan menjadi yang terbaik. Uang baik nggak? Baik. Tanpa uang kita nggak bisa melakukan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah. Segala sesuatu itu memerlukan pembiayaan. Uang baik, baik. Tetapi kalau uang sudah menjadi yang terutama dari motif kita melakukan segala sesuatu, itu sudah jadi berhala. Pekerjaan baik, baik dong.
Tanpa kita bekerja kita tidak bertanggung jawab, kita berdosa. Tapi ketika pekerjaan sudah memenuhi seluruh hidup kita, kita tidak lagi beri ruang kepada keluarga kita, kepada relasi. Demi pekerjaan, demi karir, demi kesuksesan saya bersedia untuk merusak relasi-relasi saya, mengkhianati teman-teman baik saya. Maka pekerjaan, usaha itu sudah menjadi berhala. Saudara-saudara, penghakiman akan datang. Dan kalau kita melihat nanti di dalam akhir zaman, kesusahan besar, masa kesusahan besar, 3,5 masa atau bahkan yang 3,5 masa kedua. Ini kita lihat tidak ada lagi yang bisa, berhala apapun tidak bisa menolong manusia. Karena Tuhan sendiri sedang menghakimi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Bible Study online yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan tidak campur tangan, bangsa Israel tidak akan pernah bisa menemukan kesadaran bahwa apa yang mereka kejar selama ini adalah hal yang hampa dan kosong. Akhirnya mereka sadar, semua yang mereka kejar itu, berhala-berhala itu hanya menimbulkan rasa sakit ketika penghakiman itu datang. Bapak Ibu, ada satu kabar baik. Yesus sudah menerima seluruh penghakiman kita. Apa yang kita lihat sebagai gambaran yang mengerikan di dalam Yeskiel 7 ini terjadi kepada bangsa Israel berkali-kali. Tetapi kepada umat manusia, semua itu berakhir ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kata tetelestai artinya, satu, seluruh hukuman, seluruh dakwaan, dan konsekuensi yang sudah dijatuhkan terhadap dosa dan kejahatan itu dijalani oleh Yesus. Jadi di kayu salib itu, ini yang kita lihat di dalam gambaran pasal yang ke-7 ini, sudah diterima Yesus di sana. Demi kita dan untuk kita. Yang kedua, tetelestai itu adalah bahasa hukum dan bahasa perdagangan. Artinya, hutang-hutangmu yang kamu tidak bisa bayar selama ini kepada Tuhan, yaitu hutang dosamu, telah dipakukan Tuhan di kayu salib. Dan yang ketiga, tetelestai itu adalah bahasa seni. Sebuah karya seni akan dianggap selesai ketika si pelukis membubuhkan namanya dia. Kita tidak bisa lagi tambah, berusaha mempercantik, berusaha memperindah, berusaha mengatakan ada yang lebih baik, enggak. Itu sebabnya salah satu yang diserang oleh kekristenan atau movement gerakan Kristen progresif adalah apa? Karya penebusan Kristus. Mereka tidak mau menganggap itu adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa lepas dari penghakiman Allah. Dan karena itu nanti mereka yang menolak akan dihakimi. Ada nggak Pak contoh di Alkitab? Oh sangat banyak. Tetapi yang paling gampang, 7 gereja di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu. 7 gereja itu secara harafiah awal mulanya merupakan sebuah pekerjaan yang luar biasa dahsyat. Gereja-gereja didirikan. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka yang ditegur oleh Tuhan. Maka sekarang di mana kota-kota itu? Ada. Saudara pergi ke Turki, banyak kota-kota itu masih ada dengan segala reruntuhan dan puing-puing. Tetapi tidak ada lagi pemberitaan Injil di sana. Injil sudah menjadi senyap. Karena apa? Karena manusia terlalu mau mengejar sesuatu yang bukan kekal. Tidak mau bertobat. Hanya mau mengejar kekayaan, mengejar segala keberhasilan. Saya nggak mau mengatakan bahwa itu salah semua, enggak.
Tapi kalau itu menjadi ujung dan pencapaian kita satu-satunya, maka jangan kaget seperti nasib gereja-gereja yang ada di Asia Kecil. Di kitab Wahyu pasal yang kedua dan 3. Akan terjadi kepada kita. Berapa banyak bahkan di dalam sejarah gereja modern. Dulunya dipakai Tuhan luar biasa, sekarang tidak ada. Bahkan gerejanya dijual. Saya di Eropa melayani, banyak gereja dijual. Sebelumnya menjadi tempat di mana banyak orang mengalami pertobatan. Sekarang sudah menjadi kafe, tempat ibadah agama lain, tempat kawinan tok. Mungkin ya ada yang sedikit lebih baik dijadikan perpustakaan. Bahkan ada yang menjadi nightclub. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Kalau kita terbiasa dengan kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya jasmani, yang sifatnya hanya untuk mementingkan berhala-berhala kita, maka tidak ada jalan lain Tuhan akan menghakimi. Salah satu bentuk penghakiman itu adalah gereja itu kosong. Gereja itu tidak ada lagi penghuninya. Ya kita bersyukur. Saya ketika merintis di sana, kita mendapatkan gereja kosong dan mereka bilang silakan pakai saja. Puji Tuhan. Masih ada tempat buat kita untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan bisa pulihkan. Hari ini ada kabar baik. Yesus sudah menanggung semua penghakiman yang kita dapatkan. Dan kita bisa beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus semata-mata. Kita tidak perlu takut lagi akan penghakiman Allah. Tetapi kepada mereka yang sudah bertobat dan diselamatkan, hiduplah di dalam ketaatan, hiduplah di dalam pengudusan, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, Dia akan berkata, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Terimalah mahkota-mahkota yang menjadi milikmu. Memerintahlah di dalam kota-kota yang Tuhan siapkan di dalam kerajaan kekalnya, kerajaan damainya, kerajaan 1000 tahunnya di bumi ini. Dan nanti di Yerusalem baru, di langit baru, dan di bumi baru kita hidup memerintah bersama Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami tahu betapa mengerikan penghakiman Tuhan bila itu sudah datang. Tetapi pertama kami bersyukur. Penghakiman atas umat manusia karena dosa kami telah terjadi dan ditanggung oleh Yesus semata-mata. Dan Engkau sudah berkenan kepada penghakiman itu. Sehingga kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus bisa diselamatkan. Kami bersyukur. Bagi kami yang sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, tolonglah kami Tuhan untuk hidup di dalam kesetiaan, takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati dan yang memelihara engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kebenaran, sukacita, damai serta Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan dan membawa kita memerintah dalam kerajaan kekalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.